dengan Budi Pekerti kelas 5. Hari ini kita akan membahas materi tentang Aku Mau Bertobat. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan arti pertobatan, menjelaskan pentingnya pertobatan dalam kehidupan orang percaya, menjelaskan peran Roh Kudus dalam pertobatan, mengakui peran Roh Kudus dalam proses pertobatan, dan bersedia meninggalkan perbuatannya yang tidak baik. Nah, anak-anak berbicara tentang bertobat. Siapa di sini yang sudah tahu apa makna dari bertobat? Sebelumnya kita saksikan dulu cerita yang satu ini. Suatu pagi yang cerah, burung-burung berkicau, cahaya matahari memberikan semangat bagi Rini untuk pergi ke sekolah. Bagi Rini, hari ini terasa sangat menyenangkan. Saat istirahat, Rini dan teman-temannya mengobrol di lapangan basket. Mereka bercerita tentang film kesukaan yang mereka tonton kemarin. Ternyata saking asiknya menonton film favoritnya, Rini lupa bahwa ada PR yang harus dikumpulkan hari ini. Siska, gawat! Aku lupa mengerjakan PR matematika yang diberikan ibu guru kemarin. Kamu beritahu ibu guru aja deh. Jujur aja kalau kamu lupa mengerjakan PR-nya. Ibu guru bakal marah gak ya? Aduh, aku takut nih. Gak apa-apa. Bilang aja sama ibu guru. Ya udah, aku bilang ibu guru ya. Wah, ternyata Rini lupa mengerjakan PR matematika yang harus dikumpulkan hari ini. Sebenarnya, Rini takut dan malu kepada ibu guru karena ia lupa mengerjakan PR matematika itu. Tapi, ia tetap harus memberitahu ibu guru. Permisi Bu Guru, saya mau mengakui kesalahan hari ini. Kenapa Rini? Kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini? Saya lupa mengerjakan PR matematika yang ibu berikan kemarin. Saya minta maaf dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Ibu hargai kejujuran kamu. Tapi kamu tetap harus mengumpulkan PR-nya ya. Ibu akan berikan tambahan 2 soal lagi. Ibu tunggu sampai besok ya. Baik Bu, terima kasih ya. Maafkan saya menyesal. Setelah pulang sekolah. Gara-gara aku lupa ngerjain PR matematika, ibu guru jadi kasih soal tambahan nih. Aku nyesel deh, gak ngerjain PR-nya. Ya udah, kalau kamu memang menyesal, kerjain dong PR-nya. Terus, besok langsung kasih sama ibu guru. Iya, aku mau kerjain PR-nya sekarang. Terima kasih ya. Keesokan harinya. Di sekolah. Rini, kemarin kamu bilang menyesal karena tidak mengerjakan PR matematika. Hari ini kamu malah mengulangi kesalahan yang sama. Maafkan Rini, Bu. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, apakah Rini sudah menunjukkan perbuatan bertobat? Belum. Rini hanya menyesal karena tidak mengerjakan PR. Bertobat adalah menyesal atas kesalahan yang dilakukan dan berusaha untuk memperbaiki perbuatan yang salah. Kisah pertobatan terjadi pada diri Paulus, seorang yang suka menganiaya pengikut Kristus.
Suatu hari ketika ia melakukan perjalanan ke Damsyik, di tengah jalan ia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Kemudian ada suara yang berbicara kepadanya. "Saulus, Saulus, Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya." Setelah kejadian itu, Paulus tidak dapat melihat. Sejak berjumpa dengan Yesus, Paulus bertobat. Ia menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Dari kisah Rasul Paulus, kamu mengetahui bahwa Allah akan menolongmu ketika bertobat. Roh Kudus membantumu untuk menyadari kesalahan yang dilakukan. Misalnya, kamu berbohong kepada orang tuamu tentang nilai ulangan yang jelek. Kamu tidak memberitahu nilai yang sebenarnya. Kamu mengatakan bahwa hasil ulanganmu bagus. Apakah yang kamu rasakan setelah berbohong? Kamu merasa tidak tenang atau gelisah. Rasa bersalah itu muncul dari hatimu. Lalu, Roh Kudus menolongmu untuk menyadari bahwa yang dilakukan itu salah. Allah juga memakai orang lain untuk bertobat. Contohnya, Allah memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud ketika berbuat dosa. Ia pun menyadari kesalahannya, kemudian bertobat. Allah juga bisa memakai orang tua, saudara, guru, atau teman untuk memberitahu kesalahanmu. Orang tua menasihatimu agar tidak berbohong. Temanmu menegurmu saat menyontek. Apakah yang harus kamu lakukan ketika menyadari dosamu? Allah menghendaki supaya kamu memperbaikinya. Kamu mengerjakan ulangan sendiri tanpa menyontek. Kamu harus berkata dan bertindak dengan jujur. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa rajin berdoa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dah.